Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita bahas pembelajaran hari ini, Ibu akan memaparkan materi apa saja yang akan kita bahas di semester 2 ini, khususnya di tema 5.6, yaitu panas dan perpindahannya. Nah, materi yang akan kalian pelajari di semester 2 ini tidak begitu beda dengan materi yang kita sudah pelajari di semester sebelumnya. Tapi di sini Ibu akan sedikit mengulangi materinya. Khawatir kalian ada yang lupa. Kalian bisa simak isi dari video ini dengan baik. Nah, video yang Ibu lampirkan ini adalah video yang materinya sudah kita pelajari di semester 1. Kalian yang sudah punya catatannya atau masih ingat materinya, kalian bisa langsung ke tugasnya saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalian simak dulu agar dalam pengerjaan tugas-tugasnya tidak keliru. Oke? Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu ide pokok. Kalian masih ingat apa itu ide pokok? Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Jadi, jika kalian sudah bisa menemukan kalimat utama, kalian bisa menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Tadi kan ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, Ibu akan jelaskan kalimat utama itu apa. Sepertinya ini sudah kita pelajari semester 1 ya nak, cuman agar kalian tidak lupa, Ibu akan bahas lagi. Paragraf dibentuk oleh dua jenis, yaitu kalimat utama dan adanya kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, kalimat utama itu yang memuat ide pokok biasanya berada di awal paragraf, kalau tidak di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Jadi kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu adalah kalimat topik atau inti dari paragraf. Kalimatnya tuh masih umum, belum dijelaskan secara rinci. Nah, kalau kalimat pengembang atau nama lainnya kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat pengembang dan penjelas ini disebut juga kalimat khusus karena dijelaskan secara rinci atau detail. Di sini Ibu akan bahas juga nama paragraf deduktif dan induktif. Nah, kalau paragraf deduktif adalah jika letak kalimat utamanya itu di awal paragraf, kemudian dilanjutkan dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas di akhir. Jadi polanya umum khusus. Jadi kalau kalimat utama dulu baru kalimat penjelas itu namanya paragraf deduktif. Sementara paragraf induktif itu kebalikannya. Jika letak kalimat pengembang atau kalimat penjelas itu di awal, kemudian kalimat utamanya di akhir, itu namanya paragraf induktif atau umum khusus. Kalian bisa simak baik-baik contoh paragraf berikut. Kalimat pertama di paragraf itu adalah buah apel di pasar kaget sangat enak. Kalimat kedua, hal tersebut dikarenakan setelah proses pemetikan dari kebun kota, buah langsung dikirim untuk dibersihkan. Kalimat ketiga, rasa enak tersebut didominasi oleh rasa manis, segar berair, dan sedikit masam yang justru membuat benar-benar enak. Nah, dari ketiga kalimat ini disatukan menjadi satu paragraf. Ingat, beda ya. Kalau misalkan terkadang gini, kalian disuruh sama ibu buat satu paragraf, tapi kalian nulisnya satu kalimat. Di sini dijelaskan di satu paragraf ini yang ibu bacakan tadi ada 3 kalimat. Jadi setiap titik ini namanya kalimat, ya. Nah, kita coba lihat mana yang termasuk kalimat utama. Apakah di awal, di akhir, apa tengah. Buah apel di pasar kaget sangat enak. Kita nggak tahu ini kalimat utama apa bukan. Lihat kalimat berikutnya menjelaskan tentang kalimat tersebut tidak.
Hal tersebut dikarenakan setelah proses pemetikan dari kebun kota, buah langsung dikirim untuk dibersihkan. Berarti ini ada kaitannya dengan kalimat tadi atau menjelaskan dengan kalimat yang pertama tadi. Kalau misalkan kalimat berikutnya ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama tadi, buah apel di pasar kaget sangat enak, kemudian ini dijelaskan, berarti kalimat utamanya adalah yang kalimat pertama tadi, ya. Nah, kalimat kedua dan ketiga ini merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas karena dijelaskan secara rinci. Nah, kalau gitu kan tadi kata ibu ide pokok itu ngambilnya dari kalimat utama. Kalimat utamanya sudah kita temukan, yaitu buah apel di pasar kaget sangat enak. Untuk ide pokok ambil dari situ, tapi lebih simpel atau lebih singkat. Jadi buah apel di pasar kaget enak. Cukup sampai situ aja. Bu, kalau misalkan kalimatnya sudah simpel, apakah kita harus menyimpulkan lagi? Nggak usah. Gitu ya. Jadi intinya ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, kalau bisa lebih simpel. Tapi kalian itu harus menguasai kalimat utama dulu. Kalau misalkan kalian dari awal tidak mengerti kalimat utama, menentukan ide pokoknya susah. Tuh. Nah, kalau misalkan ya tadi ini kan kalimat utamanya ada di awal atau umum dulu baru khusus. Khusus itu kalimat penjelasnya di akhir. Apa ya pola kalimatnya atau nama paragrafnya? Nama paragrafnya adalah paragraf deduktif karena kalimat utamanya di awal paragraf kemudian dilanjut dengan kalimat penjelas. Jadi namanya deduktif. Oke? Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang informasi. Informasi ini adalah materi yang telah kita pelajari di semester sebelumnya. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Atau intinya ya pemberitahuan. Ya, pemberitahuan atau yang namanya info itu pemberitahuan atau berita, ya. Informasi itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat, ya. Seperti yang kita sudah pelajari juga sebelumnya, informasi yang tersirat itu informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Sementara informasi tersurat adalah informasi yang tertulis dalam suatu bacaan. Arti kata dari kata tersurat adalah kebalikan dari kata tersirat, yaitu sebuah kata yang mudah dipahami maknanya karena makna dari kalimat kata tersurat itu sudah ada dalam tulisan dari kata-kata tersebut, ya. Jadi bedanya tersurat dan tersirat adalah kalau Halo, Assalamualaikum Osman. Lanjut di materi kata kunci. Masih ingat kata kunci? Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang dicari atau dibaca oleh orang-orang. Nah, atau lebih singkatnya gini, kata kunci itu kayak clue, ya, atau petunjuk. Setelah kalian menyimak materi tadi, langsung ya ke tugasnya, yaitu baca teks halaman 9 pada buku tema 5.6. Setelah itu kalian kerjakan soal halaman 10 dan bacalah teks halaman 21 tentang interaksi lingkungan manusia dengan lingkungan alamnya. Kemudian kerjakan halaman 23. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa japri ibu atau bertanya di classroom. Oke? Sekian pembahasan materi dan tugas dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.